kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bersyukur Bapa padamu pada malam hari ini, di mana kami telah Engkau sertai dalam sepanjang hari lamanya yang sudah kami lalui. Pada malam hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalamnya kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada kebesaran firman-Mu. Berkati hati kami agar boleh menyimak dengan baik dan boleh kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan merenungkan serta membacakannya bagi kami, sehingga boleh tersampaikan dengan baik. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami buat kepada-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 tentang manusia baru. Firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu gembala yang menasehati. Gembala yang menasehati atau tomang kambi tu mak pakilala yang menasehati. Ibu dan Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat atau menasehati
ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjemaat, dan juga di dalam masyarakat. Dan di dalam Alkitab kita bisa melihat begitu banyaknya nasihat-nasihat dan juga perintah atau ajakan untuk menasehati, untuk saling menasehati seorang akan yang lain. Dan namun dalam kehidupan kita seringkali kita alergi terhadap nasihat ataupun yang namanya menasehati. Jadi baik yang menasehati maupun yang menerima nasihat itu kita seringkali enggan atau sering sungkan untuk menasehati orang lain dengan berbagai alasan. Jadi misalnya karena takut orang yang dinasehati itu marah, misalnya sakit hati, atau jadi membenci kita misalnya, karena memberikan nasihat. Dan juga orang yang dinasehati itu kadang-kadang marah, misalnya, tidak terima dengan nasihat yang diberikan oleh orang lain karena mungkin merasa tidak bersalah atau karena merasa pintar misalnya. Jadi tidak perlu menerima nasihat, dinasehati misalnya. Nah, tema kita gembala yang menasehati. Jadi mungkin kita perlu sepakat siapa yang dimaksudkan dengan gembala. Jadi sepanjang minggu ini dari ibadah hari Minggu kemudian renungan harian Minggu, Senin, Selasa sampai hari ini, bahkan besok itu semuanya bertemakan gembala. Jadi tentang gembala. Nah, siapa gembala itu? Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu merupakan pengakuan Daud dan juga pengakuan dari kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan adalah gembala. Dan kemudian di Yohanes 10 juga itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Jadi kata Yesus, akulah gembala yang baik. Kemudian di Kisah Rasul 20 ayat 28 itu penatua atau penilik yang ditugaskan sebagai oleh Rasul Paulus di jemaat di Efesus ya, itu untuk menggembalakan jemaat Allah. Jadi penatua atau penilik itu termasuk gembala. Kemudian di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 itu juga berbicara tentang gembala. Jadi Petrus menulis surat kepada diaken untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padanya, yang dipercayakan padanya. Jadi penatua adalah gembala. Kemudian Petrus itu di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu mendapatkan perintah langsung dari Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Waktu itu 3 kali Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Dan juga Tuhan Yesus 3 kali menyampaikan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian para rasul juga itu disebut sebagai gembala, gembala bagi jemaat. Dan majelis, pendeta, penatua diaken itu juga gembala bagi jemaat, pengurus OIG, kemudian anggota jemaat. Kita juga selaku anggota jemaat menjadi gembala bagi anggota jemaat yang lain. Dan orang tua menjadi gembala bagi anak-anaknya, pemimpin. Jadi intinya bahwa kita semua selaku orang percaya adalah gembala bagi sesama kita, dan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita sebagai domba-dombanya. Jadi itu intinya ya dua. Kemudian gembala yang menasehati. Jadi ada beberapa kata yang dekat-dekat pengertiannya dengan menasehati. Jadi ada menasehati, mengingatkan, kemudian mengajar, menegur. Jadi kalau dalam di Matius 18 itu ajaran Tuhan Yesus tentang menasehati sesama saudara itu judulnya, tetapi di dalam isinya kita melihat tentang teguran. Jadi Yesus berkata bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah ia. Tegurlah ia, itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, ditegur secara pribadi dengan 4 mata. Kemudian kalau misalnya tidak mendengar, kemudian kita membawa 2 orang saksi untuk bersama-sama menyampaikan nasihat atau teguran. Dan kalau belum juga dibawa ke dalam jemaat. Jadi saya kira di situ jelas ada tingkatan-tingkatannya ya, bagaimana kita menegur sesama saudara. Jadi dari kata 4 kata ini sebetulnya menegur ini yang lebih sempit pengertiannya. Jadi biasanya untuk orang yang salah, yang berbuat dosa. Sementara menasehati, mengingatkan dan mengajar itu lebih bersifat umum. Jadi orang yang dinasehati belum tentu karena bersalah. Jadi bisa jadi karena sebagai antisipasi misalnya supaya tidak melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Itu nasihat. Kemudian kita masuk ke perikop bacaan kita tadi dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada jemaat di Kolose. Dan kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara di Roma. Pada saat itu Rasul Paulus sedang dipenjara di Roma, dan dia dikunjungi oleh Epapras dari Kolose, dan dia menyampaikan tentang banyak hal, khususnya tentang ajaran-ajaran sesat yang dikhawatirkan bisa merusak iman dan kepercayaan dari jemaat di Kolose. Itu disampaikan kepada Paulus oleh Epapras, sehingga Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Dan di perikop kita ini berisi nasihat Rasul Paulus. Jadi Paulus sebagai gembala jemaat memberikan nasihat, menasehati jemaat di Kolose untuk menanggalkan. Jadi intinya menanggalkan manusia lama, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, lalu mengenakan manusia baru, terus-menerus diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus.
Jadi yang pertama dikatakan bahwa matikanlah sifat-sifat duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, dan lain sebagainya. Dan itu dianggap sebagai apa? Berhala, penyembahan berhala kalau melakukan hal ini. Dan selanjutnya nasihat Rasul Paulus bahwa buanglah semua tentang sikap amarah, geram, kejahatan, dan juga perkataan fitnah, kata-kata kotor, dan juga dusta. Sehingga dengan membuang kebiasaan-kebiasaan lama ini, maka diharapkan jemaat di Kolose terus diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan sifat-sifat Kristus. Dan di ayat 10 juga itu tentang apa? Bahwa keselamatan itu berlaku universal. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan orang, baik orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar, orang skit di sini ya. Jadi intinya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Keselamatan berlaku untuk semua yang percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Lalu setelah menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu, manusia lama, Paulus menasihatkan supaya jemaat di Kolose mengenakan manusia baru yang serupa dengan sifat-sifat Kristus, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang Paulus nasihatkan untuk dilakukan, untuk dinyatakan oleh jemaat di Kolose sebagai manusia baru yang percaya kepada Kristus. Dan juga disampaikan bahwa dengan segala hikmat hendaklah mengajar dan menegur seorang akan yang lain berdasarkan perkataan Kristus. Jadi mungkin dari ayat inilah diambil tema ini ya, menasehati, walaupun menggunakan kata mengajar dan menegur. Jadi mengajar dan menegur ini sering digunakan, digunakan secara bersama-sama, dan juga menasehati dan mengingatkan itu dalam pengertian yang hampir mirip. Jadi menasehati seorang akan yang lain berdasarkan perkataan Kristus. Jadi bukan karena kesal misalnya terhadap seseorang, atau karena marah, merasa dirugikan misalnya, tetapi semata-mata hanya karena kasih. Jadi kita menasehati seseorang karena kita mengasihi dia, supaya dia hidupnya lebih baik, dan itu berdasarkan perkataan Kristus. Jadi misalnya dengan melalui renungan-renungan yang kita lakukan setiap malam, itu juga merupakan salah satu cara untuk menasehati seorang akan yang lain, memperkatakan perkataan Kristus kepada orang lain. Dan di dalam melakukan semuanya itu, baik perkataan atau perbuatan, hendaklah kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur bahwa nasihat ini merupakan hal yang dibutuhkan
dalam suatu komunitas, baik keluarga, baik itu di keluarga, jadi misalnya orang tua menasehati anak-anak, kemudian di jemaat, pendeta, majelis menasehati jemaat misalnya. Kemudian antara jemaat juga bisa saling menasehati untuk kebaikan ya, untuk sesama anggota jemaat. Juga dalam organisasi, dalam OIG misalnya, pemuda, PPG PKB, PWGT, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu menasehati anak-anak sekolah minggu. Itu ya, dengan harapan bahwa setiap orang yang menerima nasihat akan menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Jadi lewat renungan ini kita diajak untuk merenungkan apakah dalam kehidupan kita sudah melakukan tugas penggembalaan oleh Tuhan kepada kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam jemaat di mana kita berada, bahkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan dikatakan bahwa dalam menasehati orang-orang di sekitar kita tidaklah mudah. Jadi seperti yang yang disampaikan di awal tadi, bahwa tidak mudah untuk menasehati, baik untuk orang yang menasehati maupun orang yang dinasehati, tidak mudah untuk menerima nasihat. Tapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan, untuk senantiasa menasehati orang lain, khususnya dalam relasi dengan Tuhan. Jadi, agar orang lain dapat dengan kesadaran menjadi sadar untuk hidup dalam kebenaran. Dan mengakhiri renungan ini bahwa menggembalakan domba-domba Allah itu merupakan tugas agung dari Sang Gembala Agung yang disampaikan dalam amanat agung Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, untuk dikatakan ajarlah dan ajarlah mereka untuk melakukan semua yang telah kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi mengajar orang lain itu merupakan salah satu bentuk dari penggembalaan kepada orang lain untuk sasaran agung. Jadi yang dimaksud sasaran agung ini adalah semua bangsa, semua etnis, artinya dalam sisi kuantitas, sisi jumlah, kita mengajarkan orang lain untuk menjadi murid Kristus yang selanjutnya memuridkan orang lain, sehingga dan kita yakin dan percaya bahwa di dalam melaksanakan tugas penggembalaan, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian renungan kita malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita, menyempurnakannya dalam hati kita, dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pak Penatua Sostenes untuk firman yang luar biasa disampaikan, bahwa menasehati adalah bagian dari pelayanan kita bersama sebagai gembala yang digembalakan. Luar biasa bahwa mungkin saja ada hal-hal yang tidak berkenan di hati,
Tapi kalau semuanya dilakukan dengan belas kasihan, dengan kasih sayang, pada akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah persekutuan, dan di tengah-tengah menjalani kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.